Wow, hari yang bahagia, hari yang keren, hari yang luar biasa. Wanita-wanita gimana semuanya? Cantik, sehat, jadi berkat, dan yang pasti semuanya fine ya. Oke, hari ini kita kembali bertemu dan saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai membahas tentang banyak hal, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi murid yang baik, dan juga merenungkan dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan melalui mulut bibir hambanya, dan kami juga mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke, hari ini kita berbicara tentang hal yang mungkin agak berbeda sedikit ya. Biasanya kan kita kan seperti yang sebelum-sebelumnya berbicara tentang dikangenin ya, kemarin itu tentang banyak hal yang keren lah ya. Hari ini kita akan berbicara tentang mungkin sepertinya kesannya kok seperti ini Bu Indri, tapi kita akan lihat banyak nanti pelajaran yang selama ini mungkin kurang kita perhatikan. Kita buka dalam 1 Tawari 21 ayat 1 ya. 1 Tawari 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dan dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambah rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal seperti ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Akibat terpengaruh dengan bujukan iblis ya, jelas tadi dikatakan iblis membujuk ya. Dan akibat terpengaruh oleh bujukan iblis dikatakan akhirnya Daud menghitung jumlah tentaranya, dan ternyata itu tidak menyukakan Tuhan, karena waktu kita mulai menghitung-hitung jasa kita, menghitung kebaikan kita, menghitung perbuatan ini dan ini kita, Tuhan gak suka karena tanpa disadari kita menganggap kita segala-galanya, bukan lagi Tuhan segala-galanya. Dan akibat daripada perbuatan Daud, walaupun kesannya itu sepele tapi sangat fatal di mata Tuhan, dia mendapatkan hukuman. Ayat 12 dikatakan 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini jelas akibatnya fatal. Ya, Daud bukan berselingkuh, Daud bukan membunuh orang, tapi hanya gara-gara dia menghitung ya, dia merasa bahwa kekuatanku ini besar ya. Mulai mengandalkan kekuatannya, mulai mengandalkan tentara, mulai mengandalkan kehebatannya, mulai mengandalkan pengalamannya, dan ternyata ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana seorang Daud yang notabene-nya sangat mengasihi Tuhan, sangat intim dengan Tuhan, kok bisa sampai jatuh dan sampai bisa terbujuk? Sederhana, iblis memang bukan iblis namanya kalau dia tidak penuh dengan kelicikannya. Mungkin kita berkata ya namanya iblis Bu Indri, pastilah pengaruhnya memang sangat-sangat mengerikan. Betul, kalau kita lihat bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa, itu juga gara-gara terpengaruh dengan bujukan si jahat. Coba kita buka Kejadian 3:6 ya. Dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, semua kita sebenarnya punya kapasitas loh, bukan hanya iblis. Iblis tuh nothing, karena di kayu salib itu semuanya sudah dikalahkan, betul. Hanya seringkali kita memperbesar-besarkan kekuatan si jahat. Kita merasa dia tuh sangat-sangat hebat, sangat-sangat canggih, sehingga membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya, kita pikir iblis tuh pengaruhnya kuat sekali, padahal kalau mau jujur, wanita pun juga punya pengaruh. Mana buktinya? Memang dia dipengaruhi awalnya daripada si jahat. Tapi karena pengaruh daripada Hawa, akhirnya Adam pun memakan buah yang terlarang. Wanita, sadarkah kita selama ini kita bukan makhluk lemah loh. Kalau dunia mengatakan wanita itu makhluk lemah, makhluk yang gak bisa berbuat apa-apa, istilahnya paling sering menjadi korban, betul? Padahal sebenarnya kita ini punya satu pengaruh yang luar biasa. Wanita itu punya pengaruh karena kejatuhan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Simson itu karena wanita, jangan salah ya. Dan juga kejatuhan daripada manusia pertama Adam itu karena seorang istri, wanita. Jadi lagi-lagi wanita itu powernya luar biasa, ada influence, ada pengaruh yang luar biasa. Tapi yang selama ini mungkin kurang kita maksimalkan dalam kehidupan kita.
Mungkin kita bilang itu kebetulan aja Bu Indri, itu Hawa. Mari kita buka satu lagi Ester 5 ayat 2 dan 3. Ini juga wanita yang punya pengaruh luar biasa, bahkan sampai satu raja yang sudah memeteraikan keputusannya, bahkan pakai cincin raja yang notabene-nya harusnya tidak bisa dirubah, apalagi di cancel, apalagi dibatalkan. Tapi bisa tuh karena ada pengaruh seorang wanita yang bernama Esther. Yuk kita lihat Ester 5 ayat 2 dan 3. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadaku. Wow, ini nak main-main loh ya. Dikatakan Raja Ahasveros itu kayanya luar biasa. Wilayah yang dikuasainya bukan wilayah ecek-ecek. Bahkan dikatakan untuk menunjukkan hartanya saja dibutuhkan 180 hari loh. Artinya super duper kaya, super duper berhasil. Tapi yang luar biasa, keputusan raja itu bisa dianulir, itu bisa di cancel, itu bisa dibatalkan. Waktu ada pengaruh dari seorang yang bernama Esther. Lagi-lagi wanita. Makanya kalau di tempat ini kita menjadi wanita yang sangat-sangat cupu, wanita yang sangat-sangat pesimis dalam hidup ini, sangat merasa gua tuh gak bisa bikin apa-apa, gua ini nobody, gua ini orang yang sangat sial. Salah besar, apalagi sampai kalau kita menyesal menjadi seorang wanita, itu sangat-sangat membuat Tuhan kecewa. Karena kita punya influence yang luar biasa ya. Jadi hari ini mari ya, kita akan lihat ternyata wanita punya pengaruh yang luar biasa ya. Kalau mau jujur, seringkali kita menganggap untuk mempengaruhi suami itu perlu dengan kekerasan. No, dengan kelemah lembutan itu suami bisa berubah. Dengan kita punya kasih, anak-anak kita bisa berubah. Karena wanita memang itu punya satu potensi yang luar biasa. Tapi seringkali kita membesar-besarkan potensi si jahat, pada kita punya potensi yang jauh lebih besar lagi. Ya, coba kita lihat di sini ya. Dikatakan di sini, coba kita buka sekarang tentang bagaimana kita mentransferkan pengaruh kita ya. Karena kita punya banyak pengaruh dan ini kalau kita transferkan kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada komunitas, itu akan sangat positif hasilnya. Tinggal tergantung mau kemana kita pakai pengaruh tadi, ke positif atau ke negatif seperti Delila. Delila jelas negatif pengaruhnya. Sampai akhirnya seorang nazir Allah yang notabene-nya harusnya dipakai luar biasa, akhirnya gagal melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Jangan jadi seperti Delila, tapi jadilah seperti Esther, pengaruhnya positif sehingga bahkan satu bangsa saja bisa diselamatkan. Apalagi keluarga kita, so pasti keluarga kita akan diselamatkan. Waktu istri punya pengaruh yang powerful, pengaruh yang positif yang membuat satu isi rumah tangga akan bisa mengalami pemulihan ya. Yuk kita buka bagaimana cara kita untuk mempengaruhin ya. Yuk kita buka pertama adalah Ayub 1 ayat 6 dan 7 ya. Jangan sampai kita kalah dengan si jahat ya. Karena si jahat itu sudah nothing. Dia udah gak punya power. Udah seperti singa yang ompong. Tapi seringkali kita menganggap dia lebih daripada kita. Padahal sebenarnya wanita itu lebih powerful daripada siapapun. Termasuk daripada si jahat. Yuk kita buka Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 7. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ini bicara tentang apa? Iblis itu kalau soal semangat itu gak ada lawan loh. Dia itu sangat semangat untuk mencari jiwa dibinasakan. Makanya Tuhan bilang, kamu dari mana? Dari keliling-keliling tuh. Sementara seringkali kita gak menggunakan semangat kita. Padahal kalau mau jujur, wanita itu punya semangat yang luar biasa. Tapi sering kita gak pakai semangat untuk hal-hal yang positif. Iblis dikatakan tetap mencari jiwa untuk dihancurkan sampai hari ini. Mana buktinya iblis itu sangat antusias dan dia sangat konsisten dalam semangatnya. Yuk kita buka Ayub 2 ayat 1 dan 2. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ini jelas ayatnya berbeda, tempatnya berbeda, keadaannya berbeda, waktunya berbeda. Tapi soal semangat, iblis itu sangat semangat dan antusias untuk mencari jiwa yang dibinasakan. Nah ini harusnya menjadi introspeksi buat kita wanita. Wanita, kalau kita pakai semangat, karena wanita itu semangatnya luar biasa loh. Kalau itu kita pakai, kita bisa mempengaruhi suami kita yang mungkin agak lemah, yang agak mungkin kurang maksimal. Harusnya bisa, tapi seringkali kita kurang gunakan pengaruh kita itu ya. Kita akan teruskan.
ya tentang masalah semangat ini.